Siapa kamu berani masuk markas Dark Web? Orang yang mengirim kalian mati. Pantas kamu jadi pria nomor 1 di daftar pembunuh bayaran. Skill kamu memang hebat. Daripada jaga wilayah utara yang sepi, tanpa status apa-apa, mending gabung dengan organisasi Dark Web kami. Cukup satu kata darimu. Seluruh Dark Web jadi milikmu. Aku juga milikmu. Dark Web jual narkoba. Merusak negara Long. Pantas mati. Komandan, ada hal penting mau dilapor. Katakan, Orang yang Anda cari sudah ketemu. Namanya Su King Sue. dia di mana? Kota Hai. Bertahun-tahun lalu, aku dijebak 4 keluarga besar di kota Hai. Seluruh keluargaku dibantai untung dia menyelamatkanku. Jadi aku bisa lolos dari kota Hai. Sekarang dia gimana? Nyonya melahirkan putri untuk Anda. Karena itu, dia kehilangan hak waris keluarga Su. Sekarang dia dipaksa nikah dengan putra sulung keluarga Top Hai Cheng, Yang Wen Hao. Masih berani kabur dari pernikahan? Ya, aku. Apa kamu masih ingat yang 5 tahun lalu? Si ingat yang buat kamu hamil itu. Aku biarin kamu kabur. Biarin kamu kabur. Biarin kamu kabur. Biarin kamu kabur. Omku mohon, jangan pukul mama. Si kecil manis. Aku pukul kamu juga. Tolonglah, jangan pukulnya Nian. Jangan pukulnya Nian. Keluarga yang Hai Cheng. 4 keluarga besar Hai Cheng. Sudah saatnya kita selesaikan ini. Perintahkan semua tentara di utara. Mulai sekarang, ikut aku pulang ke Longguo. Orang yang Anda tunggu sudah balik. Akhirnya dia pulang juga. Langit Hai Cheng bakal berubah. Nona Su King Sue, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Yang Wen Hao menjadi istrinya secara sah? Aku tidak mau. Kamu ingat banget apa yang kamu bilang. Bibi, sepertinya putrimu tidak rela. Cepat minta maaf ke tuan muda yang katakan kamu mau. Dia menangkap anakku. Dia menangkap Nian. Aku tidak akan pernah menikah dengannya sampai mati pun tidak. Pernikahan ini kamu harus nikah hari ini. Tidak mau pun tetap harus nikah. Bibi, kalau putrimu memang tidak mau, jangan salahkan aku. Minum ini aku jamin kamu akan menikmatinya. Aku tidak mau. Tuan muda yang itu tidak baik. Banyak orang yang melihat. Kau punya hak apa bertawar-menawar denganku? Keluarga yang siap menghabiskan ratusan miliar demi kalian. Kalian kira aku yang menau bodoh? Anakku, cepat terima lamaran tuan muda yang. Kalau tidak, keluarga Su hancur. Wanita yang sudah tidur dengan orang kau masih pura-pura suci. Tuan muda. Berhenti. King Sue, kau tak apa King Shu? Siapa kamu? Berani buat keributan di pernikahan keluarga Su. Lin Feng. Kupikir siapa? Ternyata dia yang telah dirusak nama sisa keluarga Lin. Lin Feng. 5 tahun lalu aku hancurkan keluargamu. Kau merangkak seperti anjing keluar dari hati. Sekarang kau masih berani kembali. Lin Feng, cepat pergi dari sini. Di mana anak kami? Putrimu sudah aku kurung di ruang bawah tanah. Sedang disiksa. Bagaimana suka? Pergi dari sini. Urusanku jangan kau campuri. Pergi. Kalian pikir bisa pergi? Bawa Jinwu kemari. Mengatur Jinwu di Longguo itu kejahatan besar. Kakakku adalah jenderal perang di bawah Bai Feng pengawal terkuatnya. Sangat berkuasa. Jinwu, bunuh mereka.
Apa bagaimana bisa? Bunuh orang tuaku, hina istriku, anakku, mati. Lin Feng, jangan bunuh aku, kamu tak mau lihat anakmu. Lin Feng Nian belum mati, tolong lepaskan dia. Nian belum mati. Tahu kau tak berani bunuh aku. Kau berani melumpuhkan Tuan Muda Yang. Kau cari mati sendiri. Jangan seret kami ikut mati. Sayang, ayo cepat pergi, ayo. Berhenti. Kalian memutus keturunan keluarga Yang. Masih mau kabur? Ini rumah keluarga kami. Ada alat peringatan terhubung ke departemen militer. Begitu ketekan ini, anak angkat keluarga Yang Jingtian akan segera datang ke sini. Aku mau mereka mati. Ada masalah di pernikahan adikku. Cepat ikut aku bantu. Tutup pintunya. Tak seorang pun boleh pergi. Tuan Muda Yang, bicaralah baik-baik dengan kakakmu. Semua ini gara-gara anak manis ini. Tak ada hubungannya dengan keluarga Su. Sama sekali tidak terkait. Istriku, kalian pasangan selama ini membuat tuanku begini. Kau cepat berlutut pada Tuan Muda Wenhao dan bersumpah mau menikah dengan Tuan Muda Wenhao. Itu satu-satunya harapan keluarga Su kita. Ayo berlutut. Apa keluarga Su sebesar ini cuma bisa bertahan dengan menjual putrinya? Benar-benar seperti anjing penjilat. Urusan keluarga Su, bukan giliran orang lain. Aku ayah Nian, suami King Sui. Selama aku Su Wenqing masih hidup, aku tak akan mengakuimu sebagai menantu. Lupakan saja keinginanmu. Siapa berani sentuh adikku? Siapa berani sentuh adikku? Tuan Muda dialah orangnya yang memukuli Tuan Muda seperti ini. Berani sekali kau. Berani sakiti orang keluarga Yang. Hidupmu sudah bosan. Yang Jingtian, kamu sok berkuasa. Kamu anak emas keluarga Lin. Kamu pembangkang. Berani kembali ke sini. Pengawal elang. Tangkap si pembangkang ini. Kamu cari mati. Ini semua kekuatanmu. Jangan dekat. Aku ini dari Longguo. Satu dari 5 dewa perang. Prajurit andalan dewa perang berpakaian putih. Kalau kau bunuh aku, itu artinya kau lawan seluruh departemen militer. Lin Feng, dewa perang berpakaian putih sangat kuat. Dia satu-satunya di Longguo yang setingkat dewa perang. Meski kau hebat, tapi mana bisa kalahkan dia? Lebih baik kau pergi sekarang. Gadis bodoh, aku kembali kali ini. Takkan pergi lagi. Aku sampai terharu dibuatmu. Kau kira kalian bisa lolos dari Haicheng? Tenang saja. Aku akan minta dewa perang berpakaian putih biarkan kau hidup. Ku ingin kau lihat sendiri saat aku menyiksa istrimu sampai mati pelan-pelan. Hari ini keluarga yang akan musnah total. Siapa yang berisik di sini? Bos, akhirnya kau datang. Ini dia orangnya. Masuk ke perbatasan Longguo tanpa izin. Juga melukai banyak tentara departemen militer. Ada lagi masalah ini? Adikku juga dibuat cacat olehnya. Berani sekali kau melukai tentaraku, menyerbu wilayah kami, harus dihukum mati. Potong tangan dan kakinya. Kiao Bai, sudah lama tak bertemu. Sekarang kau berani angkat senjata padaku. Tuan, akhirnya aku bertemu lagi denganmu. Bai Feng, pengawal berbaju putih, menghormat kepada Tuan Komandan. Tuan Bai Feng, kau salah orang kan? Dia cuma pemberontak. Mana mungkin dia komandan militer? Diam. Dulu, Tuan bawa kami lewati rintangan 12 petarung khusus. Kemana pasukan diarahkan semua takluk. Menurut hukum militer Longguo, diam-diam gerakan pasukan Jinwu culik putriku. Apa hukuman untuk ini? Menurut hukum militer gerakan Jinwu secara ilegal culik istri dan anak orang hukuman mati. Bai Feng, aku anak angkat leluhur keluarga Yang. Kau tak takut kami 4 keluarga besar bersama 100 suku Haicheng balas dendam beramai-ramai. 4 keluarga besar Haicheng sudah banyak berbuat jahat. Sebagai dewa perang aku sudah selidiki kalian diam-diam 5 tahun lebih sesuai hukum militer. Eksekusi mati sekarang. Kakak. Leluhur ada masalah. Tuan Muda Yang, dia. Kakak.
Kalian berani bunuh kakakku 4 keluarga besar, Haicheng bersama 100 keluarga, tak akan maafkan kalian. Kamu masih ada yang mau dikatakan. Sekarang kamu berani bunuh aku. Keluarga yang pasti akan membalasmu. Keluarga yang takkan pernah damai denganmu. Siapa berani ganggu darah keluarga yang... Lepaskan cicitku atau mati. Leluhur, dia sisa keluarga Lin itu. Dia sudah kembali. Dia bukan cuma lumpuhkan aku. Dia juga bunuh kakakku. Kamu sisa keluarga Lin ya? Si imut cari mati. Kamu juga capai tingkat dewa perang, Tuan Mulia. Maaf, aku gagal. Siapa lawan keluarga pasti mati. Baik, aku kasih kamu satu lagi kesempatan. Potong kepala bocah keluarga Lin itu dan bawa ke aku. Hal yang sudah lewat bisa kulupakan. Ksatria baju putih tak pernah jadi budak, hanya mati di medan perang. Aku sudah hampir pada dewa perang, hanya selangkah lagi aku bisa masuk tingkat tinggi. Di bawah tingkat tertinggi, semua harus kecil. Aku jujur padamu, aku bisa sekuat ini karena darah putrimu. Saat aku ambil darah putrimu, dia masih panggil ibunya. Leluhur, kumohon tolong beritahu di mana putriku. Ku beri mamu waktu 3 detik, katakan di mana putriku. Kalau tidak, mati. Sudah di ujung masih keras kepala, semua keluar dari sini. Kalau tidak, mati. Kenapa masih bengong? Ayo ikut aku. Bu, aku. Kamu mau mati sama sampah ini? Sama-sama mati? Bu, Kalau kau mau mati dengan sampah ini, aku tak cegah. Jangan seret keluarga Su. Pergi. Ayah. Kau mau mati di mana? Leluhur, kumohon biarkan dia pergi. Izinkan aku bertemu putriku. Kau memang lumayan cantik, aku bisa biarkan kau bertemu putrimu. Tapi kamu harus jadi mainanku. Setiap hari layani aku. Kurang ajar kamu. Apa kau tidak mau, aku juga tak akan memaksamu. Bunuh anak ini di depan mataku baru, aku bisa lepasin putrimu. Ayo lakukan. King Sui, bagaimanapun juga nyawaku sudah kau selamatkan, mau diambil. Ambil saja. Aku bunuh kamu. Mati kau. King Sui, seluruh keluarga Lin ada lebih dari 70 orang. Semua kau sakiti. Serahkan pedang. Hari ini aku tebas kau dengan pedang ini. Untuk arwah keluarga Lin. Mama. Nayanyan. Turunkan pedangnya, kalau tidak akan langsung kucekik dia. Mati. Lin Feng. Liu Qing dari keluarga Lin sudah mati. Sekarang keluarga yang di Haicheng tidak ada lagi lawan. Karena kamu tak mau ikut cucuku. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi ikut aku. Aku akan selamatkan keluarga Su. Berlutut dan tunduk padaku, mungkin aku akan maafkanmu. Sudah aku bilang, Bai Satya, hanya mati di medan perang. Yang lain sudah mati, kamu masih peluk anaknya. Buat apa? Oh ya, tak akan kubiarkan lagi ada yang sakiti anakku. Kenapa? Bisa. Aku sudah masuk tingkat Supreme. Senjata biasa. Tak bisa lukai aku. Tingkat Supreme. Sekarang, giliranmu. Jangan dekati aku. Aku pejabat negara Long. Kalau kamu bunuh aku, artinya melawan seluruh negara Long. Tuan tolong pikirkan lagi. Kalau Anda membunuh diam-diam Anda dengan negara naga, tak bisa diselesaikan, ketidakadilan keluarga Lin juga tak bisa dibersihkan. Pengawal. Yang Sihai dan Yang Wenhao memberontak, tak termaafkan. Masukkan ke penjara mati. Lepaskan aku.
Tuan kami selalu menanti Anda kembali. Berharap Anda membersihkan nama baik Bai Wei, membela saudara yang mengikutimu, memperjuangkan keadilan. Saya mengerti. Kamu ayahku. Nian. Aku ayahmu Nian. Andai bukan karena kamu Nian takkan jadi seperti ini, keadaan takkan begini. Ibu, jangan salahkan ayah. Ayah susah payah pulang. Kalau pergi lagi, aku tak punya ayah. Semuanya salah ayah. Ayah ibu, kita tak akan pisah lagi. Nian. Ayah ibu, apa yang terjadi pada Nian? Tubuh Nian terasa sangat dingin sampai ke tulang. Ada apa ini? Tuan muda terkena racun bingko ini racun. Buatan 4 keluarga besar Hai Cheng mereka bekerja sama membuat racun ini untuk mengendalikan dan menculik anak kecil agar bisa digunakan untuk pelatihan ilmu sesat kata orang. Harus pakai darah jantung para leluhur 4 keluarga itu baru bisa penawar racunnya. 4 keluarga Hai Cheng lagi. King Sud, tenang saja. Aku pasti ambil darah jantung dari 4 orang tua itu untuk sembuhkan putri kita. 4 jenderal besar utara sudah siap. Beritahu mereka untuk masuk. Datang ke Hai Cheng. Bai Feng. Saya di sini. Akan saya selidiki habis-habisan 4 keluarga besar. Kasus penculikan anak perempuan. Harus beri penjelasan ke rakyat atas nama Dewa Perang. Ingin saya nyatakan perang pada 4 keluarga besar Hai Cheng. Pantang mundur sampai mati. Saya siap laksanakan. Langit Hai Cheng harus berubah. Lin Feng, sebenarnya kamu siapa? Kenapa bahkan Dewa Perang Bai Feng mau patuh padamu dan ikuti perintahmu? Siapa aku? Itu penting? Tentu saja penting. Aku dan Bai Feng pernah satu tim di medan perang bertahan hidup bareng waktu keluarga Linku dimusnahkan. Aku kabur ke utara sendirian bertahun-tahun aku berjuang. Sekarang aku punya pengaruh di utara. Seandainya hari ini Hai Cheng 4 keluarga besar semua datang, aku juga pasti nggak akan pedulikan. Gak peduli. Kamu kira kamu siapa, Lin Feng? Aku mohon jangan lagi buat masalah lagi ya. Aku cuma mau hidup sederhana bareng Nian. King Sui, percayalah padaku. Tunggu aku selesaikan masalah ini yang ada di depan mata. Aku pasti akan. Sudah cukup. Aku gak mau dengar kamu ngomong itu lagi. Cara utama 2 keluarga yang sudah kita dapatkan. 3 keluarga lain. Dan keluarga Su kita tahu bukan musuh bebuyutan. Aku akan biar keluarga Su jadi penengah. Segera dapatkan penawarnya. Nanti, kita bisa hidup sederhana dengan Nian. Bareng Nian. Sekarang sudah nggak bisa berhenti seenaknya lagi. Aku dan 4 keluarga takkan berdamai. Oke. Aku bawa Nian pulang dulu. Kamu pikir baik-baik. Pikir matang-matang. Datang lagi untuk lihat putrimu. Ayo pergi. King Sui. Halo. Pimpinan. 3 keluarga besar sudah menguasai penjara. Yang Si Hai dan Yang Wen Hao sudah dibawa pergi. Terima kasih atas bantuan kalian. Pasti kalian sudah tahu masalah anakku. Kalau bukan karena obat spesial keluarga Lu, mungkin anakku sudah tidak bisa berdiri lagi anak keluarga Lu itu. Berani tantang kami. Benar-benar tak anggap 4 keluarga besar Hai Cheng. Leluhur keluarga yang sudah gugur anak-anaknya, yang Jintian juga tewas tragis. Bahkan anakku hampir saja dilumpuhkan olehnya. Sisa pemberontak sudah kelewatan. Bunuh langsung saja. Waktu itu, soal pemusnahan keluarga Lin, 4 keluarga besar di Hai Cheng semuanya terlibat. Kalau tidak cepat habisi sisa keluarga Lin, berikutnya yang kena mungkin kalian semua di sini. Gimana kata pihak Longdu? Dari Longdu sudah saya hubungi. Mereka bilang urus sendiri. Selama ini kita sering beri dia anak laki-laki dan perempuan terbaik. Semua sumber daya juga sudah dikasih, sekarang ada masalah. Mau lepas tangan gitu aja gimana, kita lawan saja anak Lin sekarang. Sekarang pemimpin keluarga yang sudah mati. Mereka suruh kita selesaikan gimana kita selesaikan. Latihan Lin Feng itu setidaknya di atas tingkat supreme. Walau kita gabung pun, kita tetap gak bisa lawan dia. Harus gimana sekarang ini? Kalau orang Longdu itu gak peduli aku ada ide. Kebetulan Raja Utara akan pulang ke Longguo.
Dia butuh wilayah buat pijakan, kenapa gak kita kasih pedang Longyin sebagai hadiah? Dan persembahkan loyalitas 4 keluarga utama kita plus keluarga lainnya. Minta Raja Utara bunuh Lin Feng. Alihkan masalah ke pihak lain. Menurutku cuma itu jalannya begitu saja. Biar aku saja yang antar undangan ke Su Qingsu. Aku pengen banget lihat ekspresi putus asa Lin Feng. Pemimpin. King Feng, kamu tiba-tiba memanggilku ke sini, ada apa? 4 keluarga besar Hai Cheng kirimkan mereka adakan pesta untuk kepulangan Anda. Mereka setuju memberikan pedang Longyin dan kesetiaan 4 keluarga besar Hai Cheng serta seluruh keluarga baik. Mereka minta Anda cabut pedang Longyin. Hancurkan sisa keluarga Lin. Pedang Longyin, itu pedang ayahku. Sejak ayah pergi, tak ada lagi yang bisa cabut pedang itu. Ini undangan Zanlong dari mereka. Dengan undangan ini, bisa kuasai 4 keluarga besar. Lumayan menarik, undang aku. Aku sendiri. Tuan, perlu aku habisi mereka. Tidak usah. Dengan kekuatanmu sekarang kamu belum bisa lawan 3 orang tua itu. Aku pasti datang ke pesta ini. Biar aku tak perlu mencari mereka. King Feng, beritahu King Long dan yang lain. Apapun caranya, hantam 4 keluarga besar kali ini. Aku akan basmi mereka sampai habis. Ya. Tunggu. Tuan, ada perintah lain. Beritahu semua orang di pesta ini. Aku akan menikahi gadis keluarga Su Qingsue. Siap, saya mundur. Halo. Ya ayah, itu ayah. Papa mau. Orang jahat datang lagi. Hari ini kamu harus menikah mau tidak mau. Tidak mau kamu keluar saja sama si kecil ini. Apa yang kamu lakukan? Apa sebenarnya yang kamu berikan ke anakku sampai dia terbuai seperti ini, meninggalkan Raja Utara yang punya kekuasaan besar, dan memilih tetap bersamamu yang dianggap sampah? Kamu tak perlu buang waktu bicara sama orang yang akan mati. Yang Wenhao, kamu pulih cukup cepat. Aku ingin lihat setelah dengar kabar ini, kamu masih bisa sombong. Ini undangan. Dan ini surat nikah dari Raja Utara untuk Qingsu. 3 hari lagi, 4 keluarga besar Hai King akan mengadakan pesta untuk kembalinya Raja Utara. Semoga kamu hadir nanti. Oh iya, Raja Utara juga bilang di pesta itu, dia akan nikahi Su Qingsue, putri utama keluarga Su. Kamu ini wanita, bisa menarik perhatian Raja Utara. Itu benar-benar keberuntungan besar. Sedangkan kamu, bocah pembawa sial kecil, akan kubuat jadi bubuk obat. Cari mati. Lin Feng, 4 keluarga besar mengundang Raja Utara untuk membunuhmu. Sebaiknya kamu cepat pergi. Undangannya sudah kuterima. Raja Utara, aku sama sekali tak menganggap dia penting. Lin Feng, kau sudah gila. Semua di sini biar aku yang urus. Cepat pergi. Ayo. Sudah menunggu. 4 keluarga besar dipimpin keluarga Yang. Kamu pikir dia bisa kabur? 3 hari lagi, aku pasti datang. 4 keluarga besar, bersiaplah hadapi kematian. Aku sih benar-benar kagum pada keberanian bodohmu ini. Sudah aku jelaskan semuanya. 3 hari lagi di pesta. Aku akan minta Raja Utara serahkan kau padaku untuk diurus. Dan kamu juga imut kecil ini. Aku akan tunjukkan pada kalian apa arti hidup lebih buruk dari mati. Nanti jangan sampai ketakutan sampai ngompol. Ayo pergi. Sekarang, keluar dari sini merangkak. Lin Feng, jangan keterlaluan. Sebaiknya kau hancurkan kedua kakimu sekarang. Menutup dan minta maaf. Di pesta 3 hari lagi akan kubuat kau mati dengan bermartabat. Berlututlah, ada permintaan lain. Aku bisa penuhi semuanya. Aku adalah orangnya Raja Utara. Ini bunga yang kuambil sebagai bunga untuk lebih dari 70 anggota keluarga Lin. 3 hari lagi itu hari kematian kalian. Lin Feng, sekarang kamu puas? Bahkan Raja Utara sudah kamu buat marah sekarang di utara. Kamu tak punya tempat kamu senang sekarang. Kamu masih pikir dia belum cukup bikin kita menderita? Kamu akan segera jadi orang hebat. Kenapa peduli sama orang sekarat ini? Aku gak nikah. Aku. Jangan keras kepala lagi. Raja Utara itu siapa? Cukup 1 jari bisa hilangkan keluarga Su. Kamu tega lihat keluarga Su kita hancur pelan-pelan.
Sekarang keluar dari sini sekarang juga. Jing Sui, ikut aku. Kalau kamu ikut pria ini, si kecil ini juga takkan selamat. Aku sudah minta izin pada tiga ketua besar. Selama kamu mau menikah, mereka akan beri darah hati untuk selamatkan anakmu. Jing Sui, percaya padaku. Aku akan cari cara selamatkan putriku. Apa cara yang kamu punya untuk mengobati? Tanpa bantuan tiga leluhur, apa yang bisa kamu lakukan? Aku tak bisa lihat anakku mati. Dia masih kecil. Aku mau menikah. Aku mau menikah. Nah, begitu dong. Jing Sui, sebenarnya akulah Raja Utara. Kamu Raja Utara. Kalau begitu aku ibunya pemimpin negara. Lin Feng, cukup. Aku tak mau dengar omonganmu lagi. Awalnya aku kira kamu orang yang setia dan berani. Hanya saja kamu difitnah. Itu juga alasan aku menolongmu dulu. Tapi tak kusangka. Demi keinginanmu sendiri. Kamu rela buang nyawa anakmu. Sekarang malah buat kamu besar ini. Pergi. Keluar dari sini. Aku tak mau lihat kamu lagi. Jing Sui, aku tahu sekarang apapun yang kukatakan kamu takkan percaya. 3 hari lagi, semua akan jelas. Kumpulkan 4 jenderal perang. 3 hari lagi aku hadiri pesta kembali. Habis itu bunuh 4 keluarga besar. Saatnya mereka bayar semua. Keluarga Su langsung melonjak menjadi nomor 1 di antara ratusan keluarga bahkan 4 keluarga besar Hai Cheng. Sekarang ada di bawah keluarga Su. Kali ini keluarga Su benar-benar naik ke puncak. Rumah ini punya Phoenix, sejati tentu saja. Itu beda nona besar, keluarga Su bisa menarik perhatian Raja Utara. Sepertinya nanti kita harus sering ke keluarga Su. Ke depan mohon bantuan semua. Konon penguasa utara ini masih muda dan berbakat. Di usia muda sudah mencapai tingkat tertinggi. Sendiri dengan satu pedang bisa menaklukkan seluruh kekuatan besar utara. Sungguh manusia terhebat di dunia. Sayangnya Raja Utara terlalu misterius. Sepanjang negeri naga, tak satupun orang pernah melihat wajah aslinya. Hari ini bukankah semua sudah melihatnya? Raja Utara ini tak hanya terkuat di dunia, juga dapatkan dukungan 4 keluarga besar Hai Cheng, serta ratusan keluarga Hai Cheng. Hari ini, 4 keluarga besar kami berkumpul di sini bersama kalian untuk menyaksikan Raja Utara di hadapan semua orang. Dengan kekuatan luar biasa mencabut pedang Longyin ini dan memakai pedang ini untuk membunuh sisa-sisa keluarga Lin yang dulu mengkhianat. Nanti dengan kehormatan itu, dia hampir setara raja berkuasa di atas semuanya. King Sui, setelah berhasil, tolong bantu keluarga yang di depan Raja Utara sebisa mungkin. Oh ya, penyakit anakmu sebentar lagi kambuhkan. Kalau ingin obatnya, patuhilah aturan. Semua, hari ini, 4 keluarga besar Hai Cheng bersama 100 suku Hai Cheng bersatu untuk membasmi sisa keturunan keluarga Lin demi menjaga nama Hai Cheng dan menunjukkan kekuatan 4 keluarga besar. Kenapa sisa keluarga Lin belum datang? Tentu saja mereka ketakutan. Setelah upacara selesai, meski harus menggali bumi, aku akan tetap menemukan dia. Siapa bilang aku tidak datang? Siapa bilang aku tidak datang? Kamu lucu banget, masih berani datang ya? Bukannya aku sudah suruh kamu pergi? Cepat keluar. King Sui, tenang saja. Aku punya caraku sendiri. Semua, awasi dia baik-baik. Biar aku kenalin ke kalian semua. Si kecil lucu ini adalah 5 tahun lalu, sisa keluarga pemberontak Lin. Dalam beberapa hari, dia membunuh banyak jenderal Departemen Militer, memprovokasi komandan tertinggi militer, bahkan membunuh leluhur keluarga Yang dengan kejam. Hari ini jamuan buat Raja Utara. Kita semua berkumpul di sini. Ini jamuan penyambutan. Juga untuk meminta Raja Utara menghunus pedang Longyin, membunuh pengkhianat, membersihkan iklim Hai Cheng. Siapa pengkhianat? Siapa yang akan dibunuh? Belum tentukan. Berani sekali. Tunggu Raja Utara datang, mau lihat kamu masih bisa sombong gak?
Kamu mau apa? Bukankah kalian yang undang aku? Sekarang tokoh utamanya sudah datang. Tentu harus naik panggung dan cabut pedang. Naik panggung ini dibuat untuk Raja Utara. Pedang ini didirikan untuk Raja Utara. Bahkan karpet ini dari 100 keluarga Haikeng untuk Raja Utara dibersihkan dengan loyalitas murni, semua demi kembalinya Raja Utara. Kamu itu siapa barang najis? Aku siapa, bukankah aku tuan baru kalian kalau aku tidak datang? Pesta kembalinya ini jadi lelucon besar. Tak sangka sisa keluarga Lin ditakuti Raja Utara jadi bodoh. Kamu jangan bilang, kamu Raja Utara di atas semua orang itu. Benar, hari ini selain aku, tak ada yang pantas naik panggung ini. Hari ini pedang Longyin ini. Dan hanya akan bernyanyi untukku. Ini lelucon terbesar yang pernah aku dengar. Sisa-sisa pemberontak membunuh orang baik, dan setia kamu cuma penjahat di luar hukum. Apa hakmu untuk sentuh pedang Longyin ini? Kalau aku tak punya hak, maka di dunia ini tak ada lagi yang punya hak itu. Pedang Longyin hanya orang terhebat yang bisa mencabut. Orang tak setia dan tak berbakti tak bisa. Kamu pengkhianat. Punya hak apa untuk mencabut pedang Longyin ini? Bagus, memang hanya yang terhebat yang bisa mencabut. Memang hanya orang setia yang bisa mencabut. Ayahku dulu bawa pedang ini berjuang di medan perang. Baru negeri Long bisa sebesar sekarang. Keluarga Lin selalu setia. Tapi dibunuh oleh orang-orang licik seperti kalian. Seluruh keluarga, lebih dari 70 orang, berakhir dengan kematian tragis. Bahkan pedang yang menemani ayahku selama bertahun-tahun pertempuran, Longyin, juga diambil oleh kalian orang-orang kotor. Aku tanya, setelah ayahku meninggal, siapa di antara kalian bisa mencabut pedang Longyin ini? Sisa-sisa keluarga Lin berhenti, bicara tidak masuk akal, tak bisa cabut pedang Longyin, karena level kemampuan kami belum sampai puncak. Sejak ayahmu berkhianat pada negara kalian, sudah kehilangan hak atas pedang Longyin tanpa perlindungan Longyin. Ayahmu pantas dapat akhir tragis. Jika kalian tahu, hanya orang setia bisa cabut pedang Longyin. Maka aku, Lin Feng, lalu cabut pedang Longyin ini. Buktikan keluarga Lin tak bersalah. Pedang ini dicabut untuk takdir 4 keluarga besar kita dan para pemimpin dari 100 suku. Juga untuk tekad kita melayani Raja Utara. Pedang ini mewakili Haikeng, bahkan nasib seluruh negeri naga mana bisa orang seperti kamu, pengkhianat negara, berani sentuh ini. Aku Raja Utara. Kemana pedangku mengarah semua bisa ditembus. Di mana aku lewat, musuh gentar ketakutan kesetiaanku ke negeri naga jelas. Kenapa aku tak bisa cabut pedang ini? Kamu makin sombong saja. Dikasih panggung malah akting. Meski kamu keturunan Dewa Perang, ayahmu dulu juga punya jasa. Tapi pengkhianat tetap saja pengkhianat. Zamannya sudah berlalu. Dosa pengkhianatan ayahmu semua sudah lihat sendiri. Sekarang Haikeng, bergantung pada kita. 4 keluarga besar saling berbagi nasib. Kita bersatu lawan musuh, baru bisa sampai sini zaman damai. Hanya orang yang kami akui, yang berhak cabut pedang Longyin ini. Bagus, bersatu lawan musuh. Bagus, zaman damai. Menurutku kota Haicheng ini sudah lama kotor. Sekilas Haicheng tampak bersih. Tapi sebenarnya sudah hitam pekat, luar tampak makmur. Tapi dalamnya penuh hama, sudah sangat busuk. Kau kurang ajar. Diam keluarga lu, kalian dulu andalkan taksi dibantu. Keluarga Lin baru jadi Haicheng. Raja logistik monopoli transportasi. Sekarang. Tapi jadi kaki tangan penculik. Keluarga Gao kalian turun-temurun di pasar hidup dengan jual ikan, dapat kebaikan dari keluarga Lin, baru jadi pedagang siapot terbesar Haicheng. Sekarang malah bantu penculik cari gadis muda untuk riset ilmu hitam. 4 keluarga besar sekarang. Juga dulu pengkhianat keluarga Lin dan musuh negara Long. Ngomong apa kamu? Apa aku salah? Kalau enggak, leluhur kalian udah mati lama hidup mereka. Dibangun dari daging darah gadis muda Haicheng. Dibangun dari tangis darah rakyat Haicheng. Ayah kejam harus dihukum. Hari ini kugunakan pedang warisan ayahku buat bunuh kalian para bajingan. Energi pedang melintasi 30.000 mil. Satu pedang mendominasi 19 provinsi.
Habis. Dia benar-benar sudah menghunus pedang Longyin. Cukup, Lin Feng. Kau tahu nggak apa yang kau lakukan dengan mencelakai keluarga Su? Qingsu, apa keluarga Su begitu penting bagimu sampai begitu penting? Sampai kau rela berdandan mewah, sampai kau rela mengorbankan diri. Hari ini semua keluarga besar berkumpul di sini. Meski kau sekuat apapun, kau nggak boleh cari sensasi di acara ini, jangan cari perhatian. Kalau nanti Raja Utara marah, kalau sampai dia kecewa, kita harus bagaimana? Dan anak kita harus bagaimana? Anak kita akan aku selamatkan. Cukup ucapan seperti itu sudah sering aku dengar. Sekarang juga langsung berlutut. Minta maaf pada semua keluarga. Hai Cheng minta maaf pada pedang Longyin. Minta maaf pada Raja Utara sekarang juga cepat berlutut. Mau aku berlutut. 4 keluarga besar Hai Cheng layak. Semua keluarga Hai Cheng layak. Lin Feng, anggap saja aku mohon padamu. Jangan keras kepala lagi ya. Raja Utara akan segera datang. Siapa sebenarnya Raja Utara itu? Kalau dia marah, seluruh keluarga di Hai Cheng bisa musnah total. Kalau biarkan penjahat ini terus bertindak seperti ini, kita semua di sini tak bisa lari. Aku pernah menaklukkan puncak gunung, juga jatuh ke dunia. 30 tahun kemuliaan jadi debu. Semua mimpi kosong ketika menoleh. Aku tertawa menantang langit sambil menghunus pedang. Semua bangsawan di sini hanyalah semut. Lin Feng, sombong sekali kau. Kursi ini hanya Raja Utara yang layak duduk. Qingsu, aku adalah Raja Utara yang akan kau nikahi dengan gaun indah. Seluruh keluarga Hai Cheng, aku adalah Raja Utara yang harus kalian setia walau berlutut. Lin Feng kurang ajar kau. Hari ini kau duduki takhta Raja Utara. 4 keluarga besar Hai Cheng takkan membiarkanmu hidup. Aku Raja Utara. Memang sudah jadi musuh 4 keluarga besar Hai Cheng sampai mati. Ini adalah undangan naga asli yang kalian titipkan kan? Buka matamu lebar-lebar lihat baik-baik. Buka matamu lebar-lebar lihat baik-baik. Surat naga sejati ini benar-benar ada cap dari 100 koin. Surat naga sejati. Apa dia benar-benar Raja Utara? Dia penguasa legendaris dari utara. Apa yang kamu lakukan? Surat naga sejati ini palsu. Ayah, jangan tertipu olehnya, dia seorang pengkhianat. Dia anak dari pejabat yang berdosa. 5 tahun lalu, dia dikejar 4 keluarga besar Hai Cheng. Dia melarikan diri dari Hai Cheng seperti anjing orang seperti dia. Bagaimana mungkin jadi nomor 2 setelah 1 orang? Raja Utara yang punya kuasa atas semua orang. Asli atau palsu kamu tahu sendiri. Lin Feng, aku tidak peduli apa cara yang kamu pakai dapatkan surat naga palsu ini di tempatku. Ini hukuman mati. Dewa Perang Feng Feng sedang dalam perjalanan ke sini. Semua, baru saja saya dapat pemberitahuan. Katanya, Jenderal Qing Feng di bawah Raja Utara Dewa Perang Qing Feng akan segera datang ke sini. Saat itu, identitas bocah ini akan terungkap. Lin Feng, sekarang di depan kami 100 keluarga Hai Cheng, berlututlah masih sempat. Jangan tunggu Raja Utara sendiri datang. Kau akan mati terpisah kepala. Hari ini bukan cuma Dewa Perang Qing Feng datang. 4 dewa perang sekalipun berkumpul, tetap harus tunduk padaku. Hari ini, Raja Utara datang mencabut pedang. Itu kehormatan bagi kalian keluarga Hai Cheng. Dan kau terlalu berisik. Lin Feng, kamu berani menjebak ayahku. Aku dan keluargamu yang sudah jadi musuh berdarah. Hari ini aku pakai darah keluarga yang untuk mengenang lebih dari 70 anggota Lin yang telah gugur. Lin Feng, cukup. Jangan ribut lagi. Tolong, taruh senjatamu demi aku ampuni keluarga yang sekarang keluarga yang dilindungi Raja Utara. Jika kau menebas, bahkan sisa harapanmu akan hilang. Pemberontak ini takkan lolos. Bisa cabut pedang Longyin memang lumayan pantas jadi sisa keluarga Lin, tapi aksi badut seperti harus berakhir. Hanya dengan kalian. Serang. Level kalian masih jauh. Sisa keluarga Lin cuma mengandalkan ancaman pedang Longyin saja. Tunggu Jenderal Qing Feng datang. Itulah waktu mati.
Jadi, Jenderal King Feng adalah kartu terakhir kalian. Sepertinya kalian bakal kecewa. Jika dia datang, justru kalian yang mati. Kau sudah diambang kematian masih pura-pura. Kau pikir 4 keluarga besar, Haikeng dan aliansi 100 keluarga hanya lemah saja. Semua, hari ini, aku Yang Menhao atas nama 4 keluarga besar Haikeng akan membasmi si pengkhianat. Dengan darah pengkhianat menjaga kehormatan 100 keluarga Haikeng. Siapapun mau ikut? Keluarga Gao ikut Yang. Keluarga Zhang ikut Yang. Keluarga Lu ikut Yang. Kami siap pergi bersama keluarga Yang. Kumpulan orang lemah, hari ini kalian akan mati dengan jelas. Kalian terlalu berisik. Cahaya untuk kusuk mana bisa bersinar seperti matahari dan bulan. Badut kecil tak layak masuk kelas tinggi. Aku datang terlambat. Tuan King Feng, anak ini berani masuk ke wilayah 100 keluarga menghunus pedang naga. Mohon Tuan membela kami. Tunjukkan martabat Raja Longguo. Tuan King Feng, apa maksud ini? Qing Feng menjalankan perintah Raja Utara untuk mengubur 4 keluarga besar Haicheng. Tuan King Feng, apa ada kesalahpahaman di sini? Ini sisa keluarga Lehunus Pedang diam-diam menentang Raja Utara. Tak ada hubungannya dengan kami 4 keluarga besar. Tuan pertimbangkan. Tolong Tuan periksa dengan jeli. Buka matamu lebar-lebar. Orang ini adalah Raja Utara tuanku. Ini tidak mungkin. Pasti dia penipu. Lin Feng, kamu kira cari aktor bisa bohongi aku? Raja Utara yang asli pasti akan datang. King Feng, udara mulai dingin. Buat 4 keluarga bangkrut. Ya. Lakukan sekarang. 4 keluarga kami berkuasa di Haicheng bertahun-tahun. Fondasinya kuat. Bukan cuma satu kalimatmu bisa goyahkan kami. Halo. Ekonomi 4 keluarga diserang kekuatan asing misterius. Saham anjlok. 4 keluarga sudah bangkrut. Apa? 4 keluarga habis sudah. 4 keluarga sudah bangkrut. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Bawa kesetiaan kalian dan kuburkan bersama 4 keluarga. Bocah, jangan terlalu sombong. Mereka cuma berdua. Asal kita kerja sama, kita pasti bisa bunuh mereka. Bocah, keluarga kami datang ke sini untuk membunuhmu. Kau kira kami tak punya persiapan sama sekali? Di luar sana, kami sudah siapkan ratusan ahli tingkat master. Aku akan buat kau mati pelan-pelan. Ayo, coba pukul lagi. Kenapa berhenti pukul? Tuan, ada masalah. Semua master yang disergap 4 keluarga sudah dikalahkan mereka terlalu kuat. Pak Tua, lain kali bawa lebih banyak orang. Master-master itu belum cukup buatku pemanasan. Pesta kepulanganku hari ini adalah hari kematian kalian. Hari ini aku akan pastikan kalian bayar darah dengan darah. Berlutut. Bagaimanapun juga, kami juga berjuang tingkat dewa perang. Kamu tak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kami bisa tunduk padamu. Kami rela menyerahkan seluruh harta. Asal kau biarkan kami hidup. Kalian bertiga orang tua busuk. Saat kalian memusnahkan keluarga Lin menghabisi seluruh keluarga, pernahkah kalian membayangkan hari ini? Kami hanya menjalankan perintah Raja Negeri. Tak mungkin, ayahku dan Raja Negeri sudah lama seperti saudara. Hubungan sangat dekat. Raja tak akan mencelakai keluarga Lin. Pasti kalian memfitnah dan memutar balik fakta. Ini benar-benar terjadi. Kami tak berani bohong padamu. Selama ini aku diam-diam menemukan dulu yang membantai keluarga Lin memang ada kaitan dengan ibu kota kekaisaran. Itu bukan urusanku. Anak-anak perempuan yang kalian culik ini, yang kalian fitnah, bagaimana kalian bisa jelaskan? Soal ini, Pakai ilmu terlarang, gunakan anak-anak untuk jadi obat, benar-benar kejam. Ilmu sihir jahat ini sudah ratusan tahun tidak muncul di negaraku. Pemberontak tetap pemberontak. Tak perlu dijelaskan, seret mereka pergi. Gunakan darah segar mereka untuk obati putriku. Kau tak bisa bunuh aku. Lin Feng, kau tak boleh bunuh aku. Kumohon, ampunilah aku. Aku rela jadi budakmu, aku takkan muncul lagi di depanmu. Dan King Sui Lin Feng, kau tak boleh bunuh aku. Kau hinakan istriku dan anakku, dosamu tak terampuni. Saat dulu kau hina keluarga Lin. Pernahkah kau bayangkan hari ini? Masukkan ke penjara maut. Hukum sesuai aturan militer utara.
Pengkhianat Hai Cheng sudah dibersihkan. Apa pilihan kalian? Kami rela tunduk pada Raja Utara. Jadi kamu benar-benar Raja Utara. Aku tak pernah menyangkalnya. Hanya saja kamu selalu tak percaya. Kamu tak pernah percaya padaku. Di hatimu sekarang pasti kamu sangat puas kan? Di matamu aku cuma wanita yang demi menikah dengan Raja Utara meninggalkan dirimu. Aku tak pernah berpikir begitu. Sebenarnya kamu ingin Raja Utara dapatkan darah segar 4 tetua itu lalu bunuh diri ya? Bunuh diri saja. Mama. Mama. Mama kangen kamu banget. Mama, kenapa Mama menangis? Jangan marah sama Papa ya. Baiklah. King Sui. Mulai sekarang, dia adalah istriku. Selamat untuk Raja Utara. Selamat untuk Raja Utara. Jadi kamu benar-benar Raja Utara. Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja kamu selalu tidak percaya. Kamu sama sekali tidak pernah percaya padaku. Sekarang di hatimu pasti kamu sangat puas kan? Menurutmu aku ini wanita yang meninggalkanmu demi menikahi Raja Utara. Aku tidak pernah berpikir begitu. Sebenarnya kamu ingin Raja Utara mendapatkan darah dari keempat orang tua itu, lalu bunuh diri? Mama. Mama. Mama sangat kangen kamu. Mama, kenapa kamu nangis? Jangan marah sama ayah ya. Oke. King Sui. Mulai sekarang, dia jadi istriku. Selamat untuk Raja Utara. Selamat untuk Raja Utara. Mulai sekarang, tempat ini, bersihkan area ini. Aku bicara sama kalian, tidak dengar ya, semuanya pergi. Kenapa harus? Dari Hai Cheng. Apa itu keluarga Su yang lucu belum pernah dengar? Adik kecil pernah dengar Longdu. Nama Liu Bancheng. Pengusaha properti besar itu, Liu Bancheng. Benar, bukit ini. Keluarga Liu perlu banget. Benda sial ini cepat singkirkan. Nanti upacara mulai. Tuan muda kami akan datang. Jangan biar matanya kotor. Mulai bangun. Tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, kalian bakal kena. Dasar bodoh. Kenapa? Ada masalah? Percaya atau tidak, aku gali makamu. Minta maaf ke mereka. Ngapain bengong? Ayo serang. Kamu. Kaki ini jangan diambil. Beraninya yang aku ikuti adalah Tuan Muda Liu. Katanya dia bos bawah tanah Longdu gak boleh kok. Sentuh aku. Kamu gak bakal hidup sampai besok. Aku mau lihat gimana dia bikin aku gak hidup sampai besok. Besar juga omongannya. Besar juga omongannya. Tuan Muda kami datang. Habis kau. Lepaskan dia. Oke, Pintar juga kamu. sudah aku lepas. Kamu menantang aku. Harusnya kamu bersyukur. Ini terjadi di depan anak perempuanku. Kalau enggak, kamu ganggu leluhurku. Hina anakku. Mati kau. Jadi maksudnya, orang aku yang salah. Maaf deh. Tapi, kamu tadi pukul orangku. Kalau begitu, berlututlah pada mereka, hantarkan kepala 3 kali dan minta maaf. Aku akan ampuni nyawamu. Gimana? Sebaiknya kau pikir matang-matang juga biar Liu Che dapat karma baik. Kurang ajar, nama Tuan. Juga bukan untuk kau sebut. Jahat, jangan sakiti kakek nenekku. Putrimu. Iya kan? Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Dia sendiri yang datang ke sini. Tapi, aku suka. Lepaskan aku, kalau tidak, akan kubuat seluruh keluarga Liu jadi korban. Kau kira aku juga takut sama ancaman? Keluarga Liu kaya raya. Banyak jagoan dilatih. Cuma kau. Jangan-jangan kau bilang kau itu si Ye Shixin, penguasa utara. Benar, dia memang. Teruskan artinya, mau lihat identitas apa lagi yang kau keluarkan. Aku ubah pikiran. Kamu nona kecil ini masih terlihat memikat. Sekarang, aku bukan cuma mau dia minta maaf. Aku juga mau dia lihat kamu melayani aku di bawahku. Sampai terbuai rasa nikmat. Juga,
Aku akan bongkar makam leluhurmu, hancurkan peti dan abu-abunya. Sialan kamu, berani bikin aku. Jangan lakukan, kumohon. Ampuni aku, terlambat. Akhir bagi yang menyinggung keluarga Liu, hanya satu. Untukmu. Setelah aku puas, kamu dan gadis kecil ini akan kujual ke negara Dian. Nian, jangan sampai dijual. Ayah, tolong aku. Mau mati ya? Kamu berani menyentuhku, Tuan tidak akan biarkanmu lolos. Kalian semua tak ada yang akan selamat. Siapa hina istriku dan putriku? Tuan muda Ni, Pasti mati. tunggu. Bajingan ini harus kuberi pelajaran yang setimpal. Tahan tanganmu. Putra Guru Agung Negara Long, Ni Wushuang. Tahan tanganmu. Putra Penasehat Negara Longguo, Ni Wushuang. Orang dari Longdu, kenapa datang ke Haicheng? Tuan muda Ni, tolong bantu aku. Aku baru saja mendengar kejadian masih klaim dirinya penguasa utara. Cukup. Kamu pasti tamat. Jago berkelahi memang hebat ya. Di dunia ini, yang penting itu latar belakang. Di belakang keluarga Liu, ada Tuan muda Ni. Tuan muda Ni bisa hancurin kamu. Kayak hancurin semut. Ini tak cukup. Tuan muda Ni, kamu. Ni Wushuang, salam penguasa utara. Apa? Dia benar-benar penguasa utara. Tuan muda Ni, kamu serius? Bodoh. Kalau mau mati, aku bisa bantu sekarang juga. Penguasa utara, bisa tolong demi aku. Ampuni dia. Dia jahat, hendak sakiti keluargaku. Kamu. Terima kasih, Tuan utara. Tolong tahan tangan. Untuk apa Anda datang ke sini? Perintah raja. 原兵部麒麟战神林峰即刻 Segera 回京 kembali 复 ke 职。 ibu kota untuk bertugas. Baik, laporkan pada Tuan Long. Setelah urusan keluargaku selesai, aku pasti ke Longdu. Kalau gitu, aku akan menunggu. Menyambut Tuan Utara di Longdu. Cepat, ambil tangan kotormu. Ayo pergi. Tuan Ni, tentang masalah Gunung Wolong, lupakan saja. Aku benar-benar tidak terima ini. Bodoh. Kamu tidak tahu, setelah Lin Feng pergi, baru kita bertindak diam-diam. Lin Feng, kamu benar-benar mau ke Longdu? Sebagai warga Longguo, kalau Tuan Long memanggil harus datang. Lagi pula, keluarga Lin dimusnahkan. Pasti bukan karya keluarga yang kecil. Itu mustahil. Ayah, Nian tidak mau ayah pergi. Oke, Nian. Tunggu ayah selesaikan urusan ini. Ayah akan kembali. Setiap hari temani kamu dan mama. Gimana? Tapi kali ini kamu menyinggung keluarga Liu. Ke ibu kota harus sangat hati-hati. Tidak ada yang bisa melukaiku, belum ada. Justru keluarga Liu itu. Kenapa mulai proyek di Gunung Wolong? Akhir-akhir ini keluarga Liu memang merampas banyak gunung-gunung, kamu bilang begitu. Memang mencurigakan. Balas dendam keluarga, misteri Gunung Wolong. Sepertinya harus ke Longdu sekali. Aku ingin bertemu Raja. Kenapa kamu ajak aku ke sini? Raja lagi full sedang istirahat di aula ini. Raja, Lin Feng, kamu benar-benar kejam di hatimu. Apa tidak ada tempat untukku walau setengah saja? Putri, Sejak perpisahan di utara dulu, hatiku tak punya orang lain lagi. Lin Feng, benar tidak? Apa aku ada yang salah? Soal pengetahuan, soal penampilan, soal status. Apa aku kalah dari Su Qingsui itu? tolong jaga sikapmu. Aku, Lin Feng, tak pernah bandingkan Qingsui dengan yang lain. Di hati aku, Lin Feng, tak ada tempat untuk orang lain. Aku tak percaya. Buka matamu dan lihat aku. Aku tak percaya. Matamu begitu kosong. Obat asmara ini kuat sekali, tak berwarna, tak berbau, aku saja hampir kena. Berani sekali Lin Feng. Tak hanya punya pasukan sendiri, berani nodai putri juga. Kau harus dihukum apa? Ni Wushuang kita tak punya dendam. Kenapa kau sakiti aku? Sudah hampir mati, masih tuduh orang. Lin Feng,
Sebaiknya kau menyerah. Kamu pikir kamu sudah menyusun rencana dengan sempurna? Ya, nanti saat putri bangun, kebenaran akan terungkap. Fakta sudah jelas, kamu belum bisa mengelak. Orang-orang, tangkap dia. Tunggu. Ini di mana? Guru, kenapa Anda di sini? Di mana bajuku? Putri, apakah kamu ingat apa yang baru saja terjadi? Ingat. Ingat apa? Ingat kamu mau berniat padaku? Obat ini diambil dari Takamagahara paling misterius di negeri Walihat. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Lin Feng merasa sebagai penguasa utara. Berniat menandai putri, mencoba merebut negara naga. Aku akan menangkap orang ini, menjatuhkan hukuman. Tuduhan dibuat-buat. Bisa dicari alasannya. Lin Feng menolakku. Kalian semua tunggu apa lagi? Kalau begitu, jangan salahkan aku kejam. Bel, efek obat masih ada. Ternyata begini saja. Bawa dia ke penjara langit. Yair, kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Cuma tak menyangka, Raja Utara ternyata orang seperti itu. Aku mau sendiri sebentar. Kamu lanjut saja. Baiklah. 4 Raja Surga Negara Naga akan segera kembali. Masih butuh aku memimpin. Kamu istirahatlah baik-baik. Siapa kamu? Jangan-jangan dia mau membunuh Tuan. Berhenti, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Tuan, kenapa kamu datang? Obatnya sudah habis, jadi aku bisa keluar sendiri. Kamu kira rantai besi itu bisa menahanku? Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua di sini? Mohon Raja Utara selamatkan negara naga. Sekarang ibu kota sebenarnya sudah dikuasai guru negara. Sebagai putra guru negara Ning Wushang sedang mengadakan pesta besar. Siapkan jamuan untuk 4 raja wanita guru naga. Para petinggi negeri naga juga hadir. Mereka ingin merebut kerajaan. Aku sudah selidiki. Keluarga Lin dibantai dulu. Guru negara yang jadi dalam dia buat masalah makin besar. 4 keluarga besar juga dikendalikan oleh guru negara dan anaknya mereka yang atur semua. Kamu cari raja dulu. Kita ke ruang pesta. Mau lihat Ning Wushuang sebenarnya. Apa rencananya? Terima kasih semua sudah datang hari ini. Yang duduk di sini adalah orang-orang kita. Sekarang, Raja tak urus pemerintahan. Putri tak bisa diandalkan. Demi keamanan negeri naga, ini negeri butuh pengganti raja. Untuk pimpin semuanya, kalian ada kandidat yang cocok. Saya pilih Nishao. Akhir-akhir ini Nishao yang tampil mengurus kursus negara. Hanya dia yang pantas jadi pemimpin. Benar, kami setuju. Kalau tak ada yang menolak, maka saya akan terima jabatan ini. Tenang saja. Setelah saya jadi pemimpin, kalian semua di sini akan berjasa besar. Saya tidak setuju. Kamu anak guru negara, berani menggulingkan tahta. Ini tantangan terang-terangan. Sekarang siapa setuju, siapa menolak? Saya menolak. Lin Feng, kau memang gila lari dari hukuman. Kabur dari penjara masih berani muncul terang-terangan. Kau dan ayahmu sang penasihat negara, mengendalikan raja, menjebak orang setia. Aku diutus sang putri datang khusus untuk menghukummu. Sekarang seluruh ibu kota, semua dikuasai keluarga penasihat negara apapun yang kulakukan. Mereka hanya akan tepuk tangan. Setelah hari ini, aku adalah raja sejati Longguo. Siapa bisa hukum aku? Longguo, bukan untuk penjahat licik sepertimu bisa kau rebut. Rasakan kematianmu. Pemimpin utara. Hanya penjahat, keturunan keluarga Lin. 4 raja penjuru mana kalian?早就听闻北境之主实力通玄，希望你能给我们兄弟几个找点乐子。大哥，北境这普华之地，庄大王井底之蛙罢了，在我把他脑袋拧下来当球踢。
Kalian sebagai Raja Langit harusnya jaga 4 penjuru tak disangka jadi pengkhianat di mana loyalitas dan harga dirimu. Lelaki sejati lahir di dunia. Mana bisa puas dengan mabuk dan pesta. Jangan banyak bicara. Buktikan saja di pertarungan. Bunuh dia. Berani sentuh aku. Lihat apa ini. Linfeng, jangan kira kamu bunuh beberapa pecundang. Langsung anggap diri dewa. Sebelum kamu mati, aku ada hadiah buatmu. Kamu selalu penasaran kan, di mana jasad ayahmu? Ini kota abu ayahmu. Jangan takut, aku beritahu. Dulu di Haiceng, perintah bunuh ayahmu. Aku yang keluarkan. Tak sangka, mereka ternyata juga kirim abu ayahmu balik ke sini. Marahlah. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku, coba saja. Kasih aku kota abunya. Aku bisa selamatkanmu. Beneran? Kenapa gak bilang dari tadi? Aku cuma bercanda. Sebenarnya, yang bunuh keluarga Lin bukan aku, tapi Raja Negara. Raja Negara? Raja Negara di mana? Saya tidak tahu soal ini, ayah saya tahu. Kotak abu ini palsu. Saya akan tangkap dia. Jangan kejar musuh yang terdesak. Orang ini licik sekali. Sekarang kita harus temui putri dulu. Biar dia bawa kita ke raja. Pantas dia disebut Raja Utara, tenaganya sangat kuat. Obat rahasia ini, bahkan kau tak bisa tahan semalam. Sayang sekali, sayang sekali. Ayo pergi. Kita temui putri. Biar dia bawa kita ke raja. Begitu. Bisa ungkap rencana busuk guru negara. Kebenaran keluarga Lin akan terungkap pada dunia. Saya Putri Negeri Naga. Saya mau temui ayah saya. Haruskah aku lapor pada kalian? Tanpa surat perintah guru negara siapapun dilarang masuk. Kalian setia pada raja atau pada guru kekaisaran? Apa kalian mau memberontak? Kami hanya ikuti perintah putri, tolong jangan susahkan kami. Kamu. Putri, barusan Ibu Shuang membawa 4 Raja Langit berniat kudeta. Aku khawatir Raja sekarang dalam bahaya. Dengar tidak cepat minggir. Ayo. Ayah. Ayahku sudah tak bernapas. Apa? Linfeng, berani sekali kamu. Berani membunuh raja. Pengawal kekaisaran di mana kalian? Tangkap si pengkhianat pembunuh raja ini. Tangkap dia. Siapa yang berani? Kurang ajar. Aku datang bersama Lin Feng. Aku bisa jadi saksi. Dia bukan pelakunya. Siapa tahu kalian bukan satu kelompok. Aku putri kaisar. Boleh tanya, adakah anak perempuan yang racuni ayah kandungnya sendiri? Aku mengerti. Pasti putri telah dipengaruhi oleh iblis ini. Putri, ayahmu belum mati. Hanya kena racun guru yang sangat langka. Padahal raja sudah tak ada tanda hidup. Tapi kau bilang dia kena racun gu. Itu benar-benar konyol. Guru negara belum periksa, tapi sudah tahu raja sudah tidak hidup. Apa kau tahu raja bakal mati hari ini atau yang menaruh racun? Adalah kau. Aku dan raja seperti saudara. Mana mungkin aku lakukan? Hal sekonyol itu soal racun gu ini. Awalnya cuma tahayu dan sesuatu yang dibuat-buat. Menurutku, kamu hanya lakukan ini demi dirimu sendiri. Kau buat alasan ini untuk membunuh raja alasan saja karena istana tangkap pemberontak ini. Tunggu. Raja dalam bahaya sekarang. Kalau tak segera ditolong, mungkin tak akan bisa bangun lagi. Ngomong kosong. Tangkap dia. Cap naga di sini. Lihat cap naga seperti bertemu raja. Siapa berani melawan? Cap naga ada padamu. Pengawal istana, mundur sekarang. Putri, ayahmu kritis sekarang. Aku perlu pakai cara khusus. Ayah, aku serahkan padamu. Kalau raja tak bangun, kau pasti akan dihukum mati di tempat. Putri, ayahmu kritis sekarang. Aku perlu pakai cara khusus. Lin Feng, aku titipkan ayahku padamu. Sok pura-pura. Sekarang cuma keluarkan racun dari tubuh keluar tubuh dulu saja. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Untuk benar-benar mengeluarkan serangga parasit keluar tubuh, masih butuh sesuatu dari tubuh pelaku.
Bagaimana guru negara sekarang? Apalagi yang mau kamu katakan? Kamu nggak apa-apa. Aku jauh lebih baik. Lin Feng yang selamatkan kamu. Dari keluarga Lin Jenderal Qilian. Lin Feng. Lin Feng, kamu memang hebat. Tapi kamu kena jebakan aku, Palem Penyegal Pembuluh. Siapkan peti matimu sendiri dulu untuk dirimu. Lin Feng, kamu nggak apa-apa. Tenang, belum mati. Raja Lalai, sekarang saatnya kita selesaikan urusan. Semua anggota keluarga Lin, lebih dari 70 orang, sangat setia pada negara Long Chao Raja Bodoh. Tapi kau malah kirim 4 keluarga besar Hai Cheng dengan tuduhan palsu membunuh mereka semua. Tidak, Lin Feng, ayahku juga ditipu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku minta maaf pada keluargamu. 5 tahun lalu, aku tiba-tiba sadar negara dia aku setiap gerakanku, dia kendalikan. Kau pikir aku percaya? Dia terus bersembunyi di sisiku. Cari sumber energi. Keluarga Lin kalian adalah penghalang terbesarnya. Sumber energi negara Long. Sumber energi negara Long juga diaktifkan. Tidak hanya orang yang membuka meridian roh akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Negara Long kita akan hancur total. Keberuntungan akan hilang sepenuhnya. Yang bisa membuka meridian naga kuncinya adalah segel naga. Untung saja, beberapa tahun lalu, saya sudah menyembunyikannya di tempat lain. Dewa nagaku sudah tidak ada lagi. Panglima Lin, kumohon padamu. Selamatkan negara Long. Selamatkan negara Long. Kalau penasihat negara sudah mendapatkan segel naga, dia tinggal selangkah lagi. Dia hanya butuh 1 garis keturunan darah langsung bisa membuka meridian naga. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan orang-orang Dongyi itu mencapai tujuannya. Tunggu sebentar, kau bilang darahnya murni. Benar. Celaka. Jangan-jangan. King Sui. Lepaskan aku. Kalau Lin Feng tahu, dia pasti tidak akan membiarkan lolos. Tenang saja. Akan segera berakhir. Tunggu sampai darahmu habis. Naga akan bangkit. Aku dapatkan urat naga negara Long. Dapatkan kekuatan luar biasa. Aku sendiri yang kirim Lin Feng ke Anda. Biar kau temannya. Tunggu ayahku serap urat naga. Semua harus tunduk pada Dongyi. Nanti, aku akan duduk di tahta negara Long ini. Sebentar lagi, tak akan sakit. Tunggu saja darahmu habis. Naga akan bangkit lagi. Kau tak akan merasakan sakit apapun. Di wilayah negara Long, samurai dilarang masuk. Lin Feng. Pengecut Dongyi, matilah. Kena serangan penyegel nadiku. Kalau kau pakai tenaga dalam pasti mati. Lin Feng, lebih baik jadi penguasa utara saja. Bukankah itu bagus? Naga Long milik negara Long begitu penting bagimu. Ye Xiao, kejahatan pasti berujung kehancuran. Kau bertahan hidup di negara Long bertahun-tahun. Prinsip dasar ini tak kau pahami. Lin Feng, aku hormati kau laki sejati. Begini saja, asal kau mau tunduk padaku. Saat aku dapat naga negara Long, aku akan berbagi dunia denganmu. Berbagi dunia, aku takkan sekufu dengan anjing. Sejak kau menyusup ke negara Long dan curi naga negara Long, kau pasti gagal. Juga pasti, aku takkan damai denganmu. Negara Long punya pepatah. Yang tahu waktu jadi pahlawan. Jangan tolak tawaran, baik lalu menyesal. Lihat aku katakan, negara Long juga punya pepatah harta tak boleh menjerat. Kekuasaan tak boleh membuat tunduk. Kamu masih belum sadar tentang situasi sekarang? Kalau kamu berani bergerak, wanita yang kamu cintai akan langsung mati di depanmu. Kau tak mau dia mati di depanmu, segera beri ayahku 300 kali sujud, lalu bunuh diri. Lin Feng, cepat pergi. Lepaskan dia ke langit maupun neraka. Kalian harus bayar nyawa. Kamu banyak omong. Mau lihat siapa bisa hentikan aku? Kamu cuma punya 5 menit. 5 menit lagi, darahnya akan habis. Naga akan bangkit. Cepat ambil keputusan. Ini senjata sakti hasil koleksi baja hitamku.
Mati di bawah pedang ini harusnya jadi kehormatan. Lin Feng cepat pergi. Jaga baik-baik Lin dan jangan datang lagi. 堂堂北境之主，难道只有这点实力吗？你连一件趁手的兵器都没有，拿什么攻？ Aku masih bisa bertarung. Andai katakan 我好事，现在我已经是国主，龙源也是我的，去死吧！龙源也，连你也要和我作对。若是我父亲掌握了龙脉，国主之位依然还是我的。我愿向我父亲求情，保你龙家无事。 Penjahat Dongi, semua harus dibasmi. Kalau begitu, mati bareng saja. Bertahan sia-sia. Kau menipu. 中国还有句古话叫“兵不厌诈”。 Kau kira aku hanya punya satu rencana? Aku punya banyak trik cadangan. Serahkan padamu, biar dia lihat hebatnya pedang Dongi. 这就是你们龙国的剑术吗？这就是你们龙国的战神吗？简直不堪一击！ 放屁！你们东夷人只会以多欺少吗？ 只要能赢就是历史是由胜利者书写的。跟着他！ 你们龙国就这点水平？Tuan ambil pedang. Tuan, ambil pedang. Pantas kau Jenderal Utara, memang ada kemampuan. King Sui. Bukankah aku bilang jaga perbatasan utara? Kenapa ikut ke sini? Selain kami, tak ada prajurit utara yang tinggal di perbatasan. Orang Dongi ini tak akan ada yang bisa masuk. Bos, masa kita cuma diam? Lihat kau mati di tangan Dongi. Michelle, kamu sudah tak ada jalan keluar. Menyerahlah. Jangan bergerak. Kalau kalian bergerak, kulakukan layaknya. Bagus. 做得好！龙脉终于觉醒了！ Jangan ragu lagi. 我父亲已经吸收了整个龙脉，一切都晚了，你们都得死！ Aku dan ayahku akan berbagi segalanya kekayaan dan kemuliaan. Ayah. Langkah terakhir bela diri, lupakan emosi manusiawi. Kenapa aku masih belum bisa menembus Aku masih punya keterikatan dengan dunia. Sekarang, aku benar-benar sempurna. Aku sudah mencapai tingkat manusia ilahi. Nadi naga Longguo di tanganku. Kalian semua akan tunduk pada Dongi. Aku tak peduli soal Nadi naga. Selain Raja Utara, belum ada yang bisa membuatku tunduk. Akan kuberi kesempatan. Tunduk padaku. Mulai sekarang, kau jadi Raja Longguo. Aku tak pernah berpihak pada orang Dongi. Sudah kubilang, sejarah ditulis oleh pemenang. Berhenti ngomong, bos mari lawan dia. Masih ada 3 komandan di bawahmu, kamu punya 3 menit untuk berpikir. Tapi setiap menit kamu berpikir, aku akan bunuh 1 orang. Aku akan bunuh kamu. King Feng. Kamu masih punya 2 kesempatan. Ada apa hadapi aku? Jangan sentuh mereka. Kamu cukup kuat, layak jadi pengikutku. Tapi kesabaranku terbatas. Tunduk atau mati. Jangan terima tawarannya. Oke. Lihatlah wajahmu yang penuh rasa sakit. Bukan aku tak memberi kesempatan. Kamu yang tak menghargainya. Penguasa utara, konyol sekali. Bahkan orang terpenting tak bisa kau lindungi. Masih berani sebut diri Dewa Perang Negeri Naga. Putri, sekarang giliranmu.
prajurit utara. Belum semuanya mati. Jika kau ingin mati, biar aku bantu. Jangan sentuh dia. Masih hidup. Kau takkan pernah selamatkan wanitamu. Nadi naga Longguo juga di tanganku. Negara naga kalian akan selamanya jadi budak Dongyi. Belum selesai. Lin Feng. Belum berakhir. Asal kau berlutut, mungkin aku akan ampuni dia dan sembuhkan semua luka di tubuhnya. Jika kau mau mereka berdua terus, masih ada pilihan lain. Atas nama Longguo, atas nama Utara, ubah pilihan langsung. Berlutut. Anjing Dongyi, pernah lihat prajurit Longguo berlutut? Aku sungguh tak paham. Kebanggaan bangsa, apa sepenting itu? Lebih penting dari dua wanitamu, lebih penting dari keduanya. Kau telah melindungi perbatasan utara untuk raja bertahun-tahun. Selama itu juga, dia tak berikan status apapun padamu. Tak satu pun. Keluargamu pun mati untuknya. Apa urusannya denganmu? Sulit pilihannya, menurutku. Yang satu cantik, kulit putih, pernah beri anak untukmu dan selamatkan hidupmu juga. Satu lagi, anak musuh ayahmu. Kesetiaan pada bangsa, seperlu itu. Bunuh atau siksa aku saja. Jangan ganggu mereka. Biar aku saja. Bunuh aku saja. Jangan. Benar-benar pasangan malang. Putri, ternyata kamu masih hidup. Biar aku wujudkan keinginan anakku. Ya. Maaf, King Sui. Aku tak bisa lindungi kamu lagi. Empat jenderal sudah mati. Tak ada lagi penjaga di Longguo. Perbatasan utara pun kosong. Nanti saat aku jadi raja, bersama rakyat Dongyi, kita bekerja sama dari dalam dan luar. Seluruh Longguo akan jadi milikku, jadi milik Dongyi. Jika tak ada yang mengurungmu, langit pasti akan. Aku sudah masuk ke tingkat dewa. Darah naga Longguo sudah menyatu denganku. Bahkan langit pun harus mengalah padaku. Putri, hari ini hari pernikahan kita. Ayo senanglah. Semua, penghuni negara ini. Tidak. Di hari pernikahan pemimpin negara, kenapa kalian semua? Aku mau kalian bahagia. Bagaimana menurutmu, mantan pemimpin? Utusan utara bawa hadiah. Bagus. Kupikir orang utara semua seperti Lin Feng. Ternyata masih ada yang tahu situasi. Salam hormat guru negara. Itu salah. Harusnya salam untuk pemimpin negara. Kami utusan utara, khusus untuk rakyat Longguo, membawa hadiah besar untuk guru negara. Baik, cepat. Bawa ke sini, aku mau lihat. Demi rakyat Longguo, kami mengantarmu ke akhir hayat. Berani sekali. Kalian orang utara benar-benar tak takut mati. Tak takut angin kencang malah tidak keseleo. Anak lelaki dari utara sudah lama siap siaga. Siap tempur kapan saja membunuh kalian orang timur. Makuri. Kurang ajar. Penguasa utara Lin Feng sudah dibunuh oleh penguasa kami. Aku ingin tanya kalian para semut. Dari mana keberanian kalian? Sekarang merangkak ke sini, berlutut minta ampun. Penguasa kami, mungkin masih bisa membiarkan kalian hidup. Kau jebak keluarga Lin. 5 tahun lalu kau mau gulingkan Longguo. Tahta ini bukan untuk pecundang dari kau bisa duduki. Siapa sebenarnya kau? Kau masih hidup. Tak mungkin. Jelas aku sudah bunuh kalian semua. Ini juga berkat kau. Apa kamu sudah menembus batas? Jadi Tianren. Tianren, mungkin lebih tinggi. Dao cinta sejati. Bukan untuk bajingan seperti kamu yang bunuh ayah. Apa seperti kamu takkan bisa kuasai. Sudah hampir waktunya. Saatnya antar kamu pergi. Pakai nyawamu. Untuk hormati pahlawan Longguo. Akhirnya dia tetap lolos.
Tuan, sekarang kita harus apa? Iya, tak menyangka sihir jahat dari timur aneh sekali. Pasti nanti akan ada plot lebih besar. Tenang saja, saya punya cara sendiri. Lin Feng, ternyata kalian masih hidup. Tidak baik. Peringatan naga. Keberuntungan Longguo meningkat. Lin Feng sekarang keberuntungan Longguo masih bisa dipertahankan. Tolong bantu lagi. Tuan, kudengar 3 hari lagi. Di zona bebas dunia area tak bertuan, kota dosa. Akan ada lelang, satu barang dari Longguo. Harta langka dan berharga. Batu penambal langit akan muncul di lelang. Batu penambal langit. Batu penambal langit milik Nuwa. Batu penambal langit Nuwa berasal sangat misterius. Jika kita mendapatkannya, nadi naga bisa diperbaiki. Keberuntungan negara juga bisa kembali. Ya. Keberuntungan Longguo bisa makin kuat. Banyak kekuatan dunia sudah mengincar lelang ini. Semua ingin batu penambal langit. Sepertinya tak semudah itu. Orang Longguo sialan. Berani membunuh 2 tetua dari Jian Cai Dongi. Aku pasti akan membantai Sato Kento, kalau kamu marah tak berdaya seperti itu, Dongi kita bakal dalam bahaya. Siapa berani masuk tanpa izin ke tempat suci sekolah pedang kita? Bosan hidup ya, Sato. Matamu masih anggap aku sebagai sesepuh Hiao. Bukankah kamu seharusnya ada di ibu kota Longguo sekarang? Kenapa ada di sini? Penguasa utara sudah menembus tingkat Tianren. Aku tak mampu lawan. Aku terpaksa meledakan tubuhku sendiri. Jadi maksudmu, kita Dongi tak ada harapan sentuh Longguo. Jangan panik. Ku dengar kota dosa sedang lelang batu penambal langit. Hubungi Amerika untukku. Kirim tentara tekan perbatasan. Meski harus berikan kulit kita, batu penambal langit itu harus kita dapat. Saat itu aku bisa bentuk tubuh lagi. Sekalian juga bisa tingkatin ilmu bela dirimu bisa naik level lagi. Kamu ngerti enggak? Tapi pemimpin utara pasti bakal ke sana. Dia selalu hati-hati. Takutnya pedang kita susah dapat. Kota dosa, tempat tanpa hukum. Meski pemimpin utara juga harus ikut aturan di sana. Namanya juga lelang. Pasti siapa bayar paling tinggi yang menang. Selain itu, aku juga punya rencana cadangan. Halo, ada apa? Tuan, waktu Anda masuk ke kota dosa, apa Anda nggak samarkan aura? Suciwan Kerajaan Inggris, Ratu Yunani kuno, First Year Cewek Grup NMLV, semuanya kirim hadiah. Nggak bisa dicegah. Cewek-cewek ini susah ditahan. Terlalu ceroboh. Hadiah yang triliunan ini, bagaimana harus ditangani? Biar mereka tunggu dulu. Sekarang tidak ada hal yang lebih penting dari mendapatkan batu Nuwa. Jadi, Anda harus cepat. Semua barang lelang paling utama hari ini adalah harta dari zaman kuno, harta legendaris dari negeri naga, batu penambal langit Nuwa, harga awal 100 miliar. Saya tawar 300 miliar. Saya tawar 400 miliar. 500 miliar. Batu penambal ini akan saya ambil Dewa Gurun. Dewa Gurun, dia adalah raja pembunuh yang diakui di wilayah Indonesia. Batu penambal milikku sekarang. Tunggu. Keluarga Liu dan negeri naga menawar 3 triliun. Keluarga Liu dan negeri naga menawar 3 triliun. Pak ini, Anda yakin kota dosa ini sepanjang sejarah belum pernah ada barang lelang 300 miliar? Kenapa? Takut aku tak bisa bayar. Bagaimanapun juga batu penambal langit harus aku dapatkan. Aku tawar 500 miliar. 500 miliar sekali. Ini gabungan keluarga Su dan Long, serta dari utara. Jumlah tertinggi yang bisa kami keluarkan. Mau tanding harga denganku? Aku tawar 800 miliar. 800 miliar sekali. Lin Feng, kamu pikir kamu hebat? Hebat banget. Kamu cuma berkuasa di satu sudut saja di dunia ini. Banyak yang lebih kuat darimu ada banyak. Jadi, hari ini batu Nuwa tak bisa kamu bawa pergi. Nyawamu juga harus tertinggal. Kalau begitu, batu penambal langit harus aku bawa pulang. Aku tawar 1 miliar. Hah? Lin Feng, yang tadi itu semua yang bisa kita keluarkan sudah habis. Tenang saja King Shui, aku punya cara sendiri kalau benar-benar tidak bisa aku bisa jual pesona. Lin Feng, kamu sudah gila. Dengan modal kamu bisa keluar 1 triliun. Keluarga Liu di kota Longguo tawar 300 miliar. Tuan, Anda yakin di kota kejahatan ini sejak dulu belum pernah ada barang lelang seharga 300 miliar? Kenapa? Takut aku tidak bisa bayar.
Bagaimanapun juga batu penambal langit tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Aku tawar 500 miliar. 500 miliar sekali. Itu gabungan emas Sulongguo dan Utara. Itu batas tertinggi kami. Mau saingan harga sama aku. Aku tawar 800 miliar. 800 miliar sekali. Lin Feng, kamu kira kamu jago? Hebat banget ya. Cuma di satu sudut. Bertindak kayak raja. Di seluruh dunia pun. Banyak yang lebih kuat darimu ada banyak. Terus. Jadi, hari ini batu Nuwa nggak bisa kau bawa. Nyalamu juga harus ditinggal. Kalau begitu, maka batu penambal langit pasti akan kubawa. Saya tawar 1.000 miliar. Lin Feng, yang tadi itu sudah semua yang kami punya sudah habis. Tenang aja King Sui, aku ada cara sendiri. Kalau benar-benar nggak bisa aku jual tampang deh. Lin Feng, kamu gila ya? Cuma kamu bisa ngeluarin 1.000 triliun. 你别着急啊，现在1分钟都没过去。 Santo wanita kerajaan Inggris, Bulina, mengirim Heart of Angel. Bukankah itu Ratu Inggris simbol status warisan? 大英皇室和我家族是世交，这肯定是送给我的。 MLV 集团的总裁送来世界第一奢侈品牌90%股份。 Heart of Angel sudah sangat berharga. Grup MNLV nilainya ribuan triliun konglomerat besar. 古希腊女帝送来石油矿藏史作全部归于被赠人。 Tidak mungkin. Sebenarnya bisa membuat tiga wanita terus mengirim hadiah. Lin Feng, kamu bilang pakai daya tarik. Jangan-jangan. Untuk ketiga wanita ini? Tenang, King Sui. Hatiku hanya untukmu. Lin Feng, pengorbanan yang kamu maksud. Jangan-jangan. Untuk 3 orang itu ya? Tenang. King Sui, hati aku cuma buat kamu. Semua ini demi dapetin batu butian. Lin Feng, jangan-jangan kamu mau bilang orang yang dikasih hadiah itu kamu. Kamu tahu nggak tambang minyak yang dikasih Ratu Yunani kuno yang namanya tambang minyak itu artinya apa kekayaan segede ini? Bisa menopang satu negara kecil. Lin Feng, kalau ini semua digabung nilainya udah puluhan triliun. Yakin beneran buat kamu? Aku dulu pernah diskusi mendalam sama CEO grup MLV saham 90% itu pasti punya aku. Aku, Dewa Gurun, pernah lakuin misi buat Ratu Yunani. Selain aku di sini, nggak ada yang lebih pantas nerima hadiah begini daripada aku. Aku kan udah bilang, sampai bikin aku kaget. Aku beneran sempat mikir, kalau semua ini adalah hadiah buat kamu, Lin Feng. Tuan Lin Feng, ini hadiah dari tuan rumah kami untuk Anda. Apa cantik? 梅姐，你是不是搞错了？这些礼物价值连城，怎么可能送给这个莽夫？ Kami terima perintah dari sang saintes, batu Angel Heart milik Tuan Lin Feng. CEO sudah bilang langsung hadiah ini untuk Lin Feng. Kaisar wanita pernah bilang, hanya Lin Feng yang layak terima hadiah ini. Mana mungkin? 从现在开始，诸位尽管出价，女娲是就在那。 Menurutku, 谁敢跟我龙国抢？ Kok bisa begini? 见证人说明我能动用的先和我留下的家产也不外借， Sepertinya hanya bisa pakai rencana kedua. 主持人，既然现在没有人比我出价更高，是不是该宣布结果了？ Oke, saya umumkan pemenang batu penambal langit kali ini. Tunggu sebentar. Batu penambal langit, sekolah pedang kami ambil. Akhirnya 你终于来了。 Orang Dongi, apa kalian mau apa? Cantik, ini kota dosa. Bukan negeri naga kamu urusi terlalu jauh. Semua orang, bisakah? Kalian beri satu kenjeng muka. Apa itu Zuluteng Yuteng aku belum pernah dengar. Raka, kamu menantang kami, sekolah pedang, ngomong di sini. Apa yang kami mau pasti kami dapat Gadis suci presiden direktur atau ratu di depan Dongi minggir dulu. King Su pedang Zai ini kedengarannya. Kok mirip kandang babi di utara. Kamu bilang gitu. Kayaknya iya juga.八个，你敢侮辱我家少爷！我跪舔了，你找别人你跪舔！你不会是你祖上种地的时候看见一只王，所以给你取名叫跪田？哪里？林峰，这个佐藤健人吗？Bukan Jian Ren。健人，这位健人兄就是健斋的继承人。健斋在东夷国势力很大，可以一言决定东夷国的所有事业。我听爷爷说。 他家的2位长老也是死在你的手里。 Kamu adalah penguasa utara. 北境之主林峰，正是在下。Kamu kemari.
Mau ngapain? 他应该是要向你求饶的干活。八嘎！你给我听好了，这块补天石属于我佐藤健人，属于我们东夷剑斋的。我知道，你已经进入了天人境，但是现在龙国周围已经被我们东夷的大兵压境，所以或者我把你们砍死在这罪恶之城。Kau mengancamku. 不错，至于你，龙国女，你的姿色不错啊。我很愿意让你在我的座下伺候，你把我伺候得好，我是不会亏待你的啊。Apa yang kamu bilang tadi? Di bawah perintahku layani aku. Kalau kamu layani aku dengan baik, aku takkan merugikanmu. Asal kalian mau jadi anjingku, akan kuberi sumber daya 10 atau 100 kali lipat. Liu Sang. Benar atau tidak? Iya benar. Bagaimana? Lihat sendiri kan. Terus terang saja, negara naga sekarang sudah jadi boneka dongeng kami. Kalau kalian tunduk padaku, akan kubawa kalian menguasai dunia. Kalian benar-benar tak tahu diri. Jangan coba-coba hina kami. Kameda Juro. Sekarang giliranmu tampil. Kamu digembar-gemborkan begitu hebat, tapi sekali tebas sudah tumbang. Sekarang tahu kan bosku hebat kan? Kenapa di negara naga ada orang kayak kamu yang begitu tunduk? Kamu benar-benar maluin kami semua. Jadi anjing bagi penguasa dunia, apa salahnya? Yoshi, aku kasih kalian 10 detik. Yang gak nurut akan mimpi di siang bolong orang negara naga tak semuanya seperti Liu Bo. Orang lemah kami orang negara naga berani. Tidak akan. 不知好歹的东西，既然如此，回天， kirim mereka 见天照大神。Lin Feng, kamu yakin? Cuma beberapa binatang liar menggonggong. Basmi sekejap. Jianzai, hari ini akan hancur sekarang juga. Kenapa bisa begini? Aku adalah jenderal utama Tuan Satu. Kamu bisa mengalahkan. 夜郎自大，你敢杀他？你别着急。 Siapapun yang menghina martabat Longguo akan mati semua. Kamu selanjutnya. Jangan mendekat. Racun ini bukan di tubuh. Racun seperti ini berasal dari Takamagahara, tempat para dewa. Kalau sudah kena, semua kekuatan hilang, roh juga menghilang. Meski kamu di atas manusia, tetap tak berdaya. 国师，是时候现身了吧？ Lin Feng, aku sudah bilang kembali. Hari ini harimu mati. Pantas saja. Pantas Liu Bo ada di sini. Masih ada beberapa orang dongi ini terus-menerus menghina martabat Longguo. Jadi semua ini, kamu yang suruh mereka. Meski kamu tahu, tunggu kamu mati saja. Longguo yang kamu banggakan itu apapun itu besar. Aku akan jadi raja dunia yang ikut berjaya. Lawan aku musnah. Kenapa kamu yakin sekali? Tenagaku benar-benar habis, walau kita sama-sama di tingkat Tianren. Kamu tak bisa kumpulkan tenaga lagi. Ini. Racun ini tak bisa dipecahkan oleh tingkat Tianren kamu. Sebenarnya di tingkat apa Tianren? Sudah aku bilang, pikiranmu terlalu sempit. Kekuatan Dao Cinta. Kamu benar-benar tak paham. Saat masuk Tianren, langsung naik ke Kaisar Abadi. Penatua Xiong. Begitu saja, hilang begitu saja berlutut. Mohon penguasa utara. Selamatkan nyawaku semua. Mulai dari dongi kalian saja. Kalian masih pikir negara Longguo tahun lalu, King Sui. Rekam ini. Aku mau kau sujud minta maaf pada rakyat Longguo, bersujudlah dan minta maaf kalau tidak. Aku tak segan menabur abumu ke Takamagahara yang kau banggakan. 我道歉，是我们东夷基于龙国在先，我现在我知道错了，请龙国人饶恕我。 Sudah direkam. Boleh aku pergi sekarang? Belum cukup. Aku salah. Aku pantas mati. Kami tidak seharusnya mengincar Longguo. Sekarang aku sadar salah. Baik. Kirim ke semua negara besar. Sekalian beri mereka peringatan.
Siapapun yang berani melawan Longguo akan dibebaskan walau sejauh apapun. Cepat pergi. Mau kemana? Aku salah. Aku juga orang Longguo, kau tak bisa membunuhku. Orang macam kamu, lupakan leluhur sampah. Bunuh kamu saja, aku jijik. Bukankah kamu suka jadi anjing? Baiklah, kalau begitu jadi anjing selamanya. Apa maksud cara ini? Bagaimana? Seru kan? Atau biar aku ajari. Tapi, sekarang masih ada satu hal. Setelah beres, kita pulang ke Haicheng. Aku masih berutang satu pernikahan padamu.